Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 16. Tuan Muda Wilson, apa yang kamu lakukan di sini? Ivan menyapa Tuan Muda keluarga Wilson, begitu dia datang. Apa yang Anda katakan sebelumnya, Tuan Muda Wilson? 50 juta dolar. Anda bersedia memberikan hadiah 50 juta dolar. Dibanjiri emosi, mata Fiona berbinar. Apakah kata-kata Anda bisa dipercaya? Dia tergagap. Orang harus tahu, keluarga Wilson dan keluarga Clark adalah keluarga bangsawan kelas 2. Sederhananya, mereka jauh lebih kaya daripada keluarga Taylor. Tentu saja, Bibi. Apakah saya terlihat seperti orang yang akan mengingkari kata-kata saya? Saya masih anggota keluarga Wilson, kata-kata saya masih berguna. Tuan Muda Wilson tertawa kecil ketika dia berbicara. Namun, secara bersamaan, dia mengagumi penampilan Selena yang tampaknya masih begitu sempurna. Dia tidak bisa menahan diri saat dia menelan ludah. Tuan Muda Wilson sangat gemuk, sedemikian rupa hingga dia menyerupai seekor babi. Tidak hanya dia sangat rakus, tetapi dia juga sangat tertarik pada wanita. Dia langsung terpesona ketika pertama kali dia melihat Selena dan kecantikannya yang luar biasa. Ketika dia mengetahui pernikahan Selena dengan seorang pria pengantar makanan, dan juga kehamilannya pada waktu itu, dia sangat marah. Meski begitu, kecantikan Selena tidak pernah pudar, meskipun setelah melahirkan seorang anak. Bahkan, dia terlihat lebih cantik dan lebih dewasa. Tubuhnya lebih bersinar dengan feminitas. Dia akan melakukan segalanya untuk mendapatkan Selena. Apalagi, Selena dikenal sebagai gadis tercantik di seluruh Eastfield. Menikahinya akan menjadi prestasi yang luar biasa dan membanggakan di depan pria manapun. Bagus, aku akan memegang teguh kata-katamu. Fiona bertepuk tangan, tertawa kecil saat mendekati Selena. Kau dengar itu, Selena? Dia berbicara. Orang itu, Jack, menyebutkan 10 juta dolar. Tuan Muda Wilson malah menawarkan untuk membayar 50 juta dolar, dan dia selalu tertarik padamu. Dia sendiri tidak terlalu jelek, kamu harus memikirkannya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengangguk, dan kita akan membuat Jack segera pergi dari sini. Begitu Selena mendengar pernyataan ibunya, dia hampir pingsan karena gelisah. Dia tidak bisa menahan ketenangannya, hanya dengan melihat penampilan Tuan Muda Wilson. Meskipun Tuan Muda Clark bukan pria yang menyenangkan, setidaknya dia tampan. Tuan Muda dari keluarga Wilson ini tampak gemuk, dan telinganya terlalu besar. Dia merasa mau muntah, hanya dengan menatapnya. Dia kemudian berargumen, Bu, apakah kamu mau menikahkan putrimu, atau untuk menjualnya? Jadi, kamu akan menyerahkan putrimu kepada siapapun yang menawarkan harga tertinggi. Mengapa kamu tidak melelang aku saja? Selena, dengan marah menambahkan, bahkan, kakek sudah setuju untuk mengizinkanku menikahi Jack dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagaimana kamu bisa bertindak sendiri dan mengubahnya sesukamu? Selena, bukan itu maksudku. Jack, dulunya seorang pengantar makanan, dan dia baru menjadi tentara selama beberapa tahun. Kamu tidak berharap dia bisa menjadi apa-apa, kan? Saat dia selesai, Fiona mengarahkan tatapan menghinanya kepada Jack, sebelum dia melanjutkan, aku tidak meremehkannya. Aku bertanya-tanya, bisakah dia menghasilkan 30 juta dolar dalam sebulan? Hehehe, tunggu saja. Dia tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam sebulan. Sampai saat itu, aku akan membuatnya diasingkan dari keluarga kita. Jack White. Astaga, orang ini Jack White. Ayah tak berguna dari Kylie, telah kembali. Tuan Muda Wilson, yang sedang tercengang dengan cermat mengamati Jack. Sepertinya, penampilannya biasa-biasa saja, katanya. Dia berpakaian begitu sederhana, bagaimana dia layak untuk menikahi Nona Selena? Kamu mengatakan banyak omong kosong. Jack memelototinya dengan dingin. Dia dengan rendah hati berbicara, ini rumah keluarga Taylor, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak memiliki tujuan di sini, maka keluarlah. Kata-kata yang begitu sombong. Tidakkah kamu tahu seberapa besar keluarga Wilson? Tuan Muda Wilson tertawa terbahak-bahak, lalu menambahkan, apakah aku di sini tanpa tujuan? Aku di sini untuk membahas masalah kerjasama dengan Tuan Muda Taylor. Kami kebetulan memiliki sesuatu yang ingin kami kerjakan bersama dengan keluarga Taylor. Saat Tuan Tua Taylor mendengar pernyataan itu, dia secara alami senang ketika dia berkata, semua yang datang adalah tamu. Mari silahkan duduk di sini, Tuan Muda Wilson. Tidak perlu, Tuan Tua Taylor.
Saya akan berbicara dengan Tuan Muda Wilson. Tuan Muda Wilson kemudian memandang Ivan, sebelum dia berbicara dengan ekspresi yang sangat aneh. Tuan Muda Ivan, ada apa dengan tanganmu? Apakah kamu berkelahi dengan seseorang? Siapa yang berani bertarung melawanmu? Ekspresi Ivan menjadi pahit saat dia menatap Jack. Dengan suara serak, dia menjawab, orang gila ini, tidak ada yang lain. Aku hanya bercanda dengan putrinya Kylie, dan dia datang untuk memukuliku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Michael Wilson tercengang ketika mendengar pernyataan Ivan. Dia berbicara setelah melihat ke arah Jack, oh, jadi itu orang yang tidak berguna ini. Sungguh tidak terduga, dia cukup berani untuk memukulimu. Dia memang punya nyali, aku mengakui itu. Tidak apa-apa, kami sedang bertaruh. Dia mengatakan, dalam 1 bulan tepat pada ulang tahun ke-70 kakekku, dia akan memberiku $10 juta sebagai kompensasi. Selain menawarkan hadiah $10 juta kepada keluarga Selena, sebagai hadiah pertunangan, dia juga akan memberi hadiah senilai $10 juta untuk ulang tahun kakek. Jika dia gagal, dia akan ditendang dari keluarga Taylor dan menceraikan Selena. Dia akan keluar dari rumah ini dengan cara berguling sampai gerbang pintu depan dari tempat ini. Ivan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Muda Wilson, kamu harus datang pada saat ulang tahun kakekku yang ke-70. Kamu harus melihat bagaimana anak nakal ini akan keluar dari pintu depan sambil berguling. Baiklah, jarak dari sini ke pintu depan cukup jauh. Kurasa, dia tidak akan bisa keluar dengan cepat. Tuan Muda Wilson terkekeh dan menatap Selena. Dia kemudian berkata, jangan khawatir, Selena. Yang aku punya hanyalah waktu, aku bersedia menunggumu. Kamu akan memiliki kebebasanmu, setelah bocah kecil ini diasingkan dari keluarga Taylor setelah sebulan, dan itu artinya kamu akan jomblo. Ketika saatnya tiba, jangan tolak lamaranku. Baiklah, ayo pergi, Tuan Muda Wilson. Kita masih memiliki hal penting untuk didiskusikan. Ivan memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Dia dipukuli dengan sangat buruk oleh Jack hari ini, tetapi jika dia bisa membuat bocah ini diasingkan dari keluarga, itu akan menjadi hal terbaik yang bisa dia lakukan. Dia sangat yakin Jack hanyalah membual ketika mengatakan akan menghasilkan $30 juta dalam sebulan. Dia tertarik untuk melihat seberapa banyak bocah ini akan mempermalukan dirinya sendiri ketika saatnya tiba. Kemudian, Ivan segera pergi bersama Tuan Muda Wilson. Baiklah, kalian bisa pergi juga. Jangan kecewakan aku sebulan dari sekarang. Tuan Tua Taylor melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Meskipun perilaku Jack sedikit di luar dugaannya, pemikiran tentang cucunya yang akan menikah dengan pria miskin sangat membuatnya tidak puas. Pada saat ini, di sebuah rumah yang sangat mewah, orang terkaya di seluruh Eastfield, James Drake, sedang berbicara dengan seorang pria parubaya. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, pria yang kembali dengan Dewi Perang, Lana, bernama Jack White. Aku menduga, hubungan mereka tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Perhatian untuk semua, aku ingin jawaban secepat mungkin. Pria di depannya adalah asisten James yang paling efisien. Dia telah melayani keluarga Drake dengan sangat baik. Setelah dia mendengarkan pernyataan itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan, saya pikir tidak perlu untuk itu. Bahkan, jika orang itu memiliki ikatan dengan Dewi Perang, Lana, dia tidak memiliki nilai yang berguna untuk kita, kan? Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak menyerang akar masalahnya secara langsung dengan menjalin hubungan baik dengan Dewi Perang? Itu yang paling penting bagi kita. Bab 17. Saat James mendengarkan apa yang dikatakan stafnya, dia tidak bisa menahan tawa pahitnya. Para dewa perang berada jauh di atas status kita, dan mereka tidak mudah untuk didekati, katanya. Belum lagi, ini adalah Dewi Perang wanita. Kita sendiri tidak tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Dia berhenti ketika poin itu diangkat, lalu melanjutkan, aku khawatir, semua bangsawan tidak menginginkan apapun selain berbicara manis dengan Dewi Perang. Untungnya, kita telah melalui banyak hal untuk mempelajari penerbangannya hari ini. Tampaknya, para bangsawan lain sama sekali tidak tahu apa-apa. Pria parubaya di depannya mengangguk dan berkata, hadiah yang kita berikan untuk Dewi Perang Lana, apakah dia menerimanya? Dia menerima keramah tamahan yang kita atur untuknya. Namun, itu cerita yang berbeda untuk uang. Dia sama sekali tidak tertarik dengan uang. James terkekeh dan berkata, Lana, sepertinya tidak suka ketika orang mencoba menyanjungnya. Belum lagi, kita tidak tahu bagaimana tepatnya kita bisa membujuknya. Pria parubaya itu terdiam sesaat. Tiba-tiba,
matanya berbinar ketika dia berbicara, "Tuan, jadi yang Anda maksud adalah, karena Jack memiliki hubungan yang cukup unik dengan Lana, yang perlu kita lakukan hanyalah membuat Jack senang. Dengan begitu, pada gilirannya, akan menjadi cara yang tidak langsung untuk menyanjung Dewi Perang, kan? Jadi, jika Dewi Perang memberikan restu kepada keluarga kita di masa depan, bukankah itu akan membuat bisnis kita lebih stabil?" James mengangguk pelan dan menjawab, "Ya, pria itu bisa duduk di pesawat yang sama dengan Lana ketika mereka kembali. Yang perlu kita lakukan hanyalah membantu Jack, karena itu berarti kita juga membantu Lana." "Tepat sekali, Tuan." Julukan untuk pria paruh baya itu disebut Spectre, dan dia kebetulan salah satu dari 3 penjaga utama dalam keluarga Drake. Dengan senyum terukir di wajahnya, dia kemudian berbicara, Dewi Perang ini kebetulan seorang wanita, dan dari pandanganku, dia sama sekali tidak muda." James mengerutkan kening setelah mendengar pernyataan itu. "Spectre, kau tidak berpikir untuk membuat dia menjadi wanitamu, kan? Sebaiknya, kau simpan pikiran itu untuk dirimu sendiri. Haruskah kau menyinggung Dewi Perang, dan akan membuatnya marah? Tidak hanya keluarga Drake kita, tetapi seluruh Eastfield akan berakhir menjadi sungai darah dalam satu malam." Spectre tertawa pahit ketika dia berkata, "Tuan, bagaimana saya berani memiliki pemikiran seperti itu? Selain itu, saya bukan tipe orang yang mempermainkan perasaan wanita, hanya untuk keuntungan masa depan saya. Seorang pria yang menggunakan seorang wanita untuk memajukan reputasi mereka adalah seseorang yang akan saya pandang rendah." Setelah membuat pernyataan itu, Spectre menjelaskan, "Maksud saya, Jack bukan pacar Lana, kan? Mungkin, ada juga kemungkinan mereka berbagi hubungan intim. Selain itu, mereka sudah saling kenal untuk waktu yang sangat lama, saat masih di medan perang. Dan, mereka juga sering bertemu. Itu sangat tidak mungkin. Dilihat dari bagaimana mereka berdua berperilaku, mereka tampak dingin satu sama lain. Bisakah itu memicu romansa?" James terkekeh lalu melanjutkan, "Tidak peduli apa, cari saja informasi tentang Jack White. Tidak masalah jika dia hanya staf Lana, kita masih harus mendekatinya. Ini pasti akan memperkuat ikatan kita dengan Dewi Perang. Baru-baru ini, banyak veteran militer yang pensiun di Eastfield. Ada juga banyak prajurit berpangkat tinggi dan berprestasi di antara mereka. Kunjungi saja mereka, dan minta seseorang untuk melihat bagaimana Jack itu." Spectre mengangguk ketika dia berseri-seri, "Sekarang, setelah Tuan menyebutkannya, saya mulai tertarik pada pria itu. Saya harap dia tidak mengecewakan saya." "Bagus, aku akan menunggu kabar baikmu." James berbicara sambil tertawa. Pada saat ini, di sebuah ruangan di dalam rumah keluarga Clark, Ken sangat marah. Dia menatap marah pada jamisan di depannya dan menyalak, "Apa artinya ini, jamisan? Mengapa kamu tidak memberikan Jack sebuah pelajaran yang bagus? Tidak hanya itu, tetapi kamu malah menyuruh seseorang untuk membawaku pergi. Apakah kamu tahu betapa memalukannya itu bagiku?" Saat dia berbicara, dia menunjuk mulutnya dan berkata, "Lihat, gigiku telah hancur total. Sialan, kapan aku, Ken Clark, pernah mengalami penghinaan seperti ini? Tuan muda Clark, pria itu tidak sesederhana seperti yang kau bayangkan. Aku bukan tandingannya." Jamisan mengerutkan kening, dan berbicara dengan nada yang serius, "Dia sudah membunuh naga hitam. Aku diberitahu oleh saksi yang hadir dalam peristiwa itu. Mereka tidak bisa melihat secara jelas, kecuali hanya menggerakkan tangan sebelum dia mati. Itu tidak mungkin, kan? Bukankah kita mempunyai kamera pengintai? Kenapa kita tidak bisa mendapatkan rekaman yang jelas tentang bagaimana dia mati?" Setelah Ken mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya tidak percaya. "Aku sudah memeriksanya dan juga memperlambat rekamannya, semuanya sia-sia." Jamisan tertawa getir dan menambahkan, "Tetap saja, yang aku tahu, dia tertusuk di antara kedua matanya. Setelah memeriksa keadaan sekitarnya, kami menemukan jarum perak yang sangat tipis di atas pilar pada jarak yang cukup jauh. Selain itu, jarum perak betul-betul menembus pilar. Hanya ada 1 hingga 2 mm yang tersingkap dari pilar." Tuan muda Ken menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu bercanda, kan? Kamu mengatakan kepadaku, setelah kepala seseorang tertusuk jarum, lalu jarum itu menembus pilar batu, dan yang tersisa hanyalah sedikit bekas tusukan pada pilar. Kecepatan yang luar biasa, dan kekuatan yang sangat besar. Jariku ini, yah, aku kalah taruhan dengannya, dan aku memotong jariku sebagai hasilnya. Orang ini terlalu menakutkan. Tuan muda, jangan pernah menyinggung Jack White ini, mengerti?" Jamisan mengangkat tangannya dan berkata,
bergulat dengannya, membuatku merasa seperti semut jika dibandingkan dengan dia dan kekuatan yang dia miliki. Itu tidak mungkin, kan? Ada seseorang yang begitu kuat di dunia ini. Kamu sudah sangat kuat, seberapa kuat dia bisa dibandingkan denganmu? Ken benar-benar tercengang. Jika itu masalahnya, apakah harapan untuk mendapatkan Selena hanyalah mimpi? Ya, ini juga pertama kalinya bagiku untuk bertemu dengan seseorang yang sangat kuat. Jamisan meratap saat dia pergi meninggalkan Ken. Tuan muda Ken duduk di lantai setelah Jamisan meninggalkannya. Saat dia memikirkan Selena yang cantik, hatinya merasa sangat tidak puas. Sialan, aku menolak untuk mempercayainya. Ini adalah Eastfield, dan kami, Clarks, adalah keluarga bangsawan kelas 2. Apakah sesulit itu bagi kami untuk mendapatkan seorang wanita? Ken mengepalkan tinjunya, sementara secercah tekad melintas di matanya. Dia berkata, Selena Taylor, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membuatmu berbaring di tempat tidurku dengan patuh. Pada saat ini, Jack, Selena, dan yang lainnya telah meninggalkan rumah keluarga Taylor. Jack, itu adalah kata-kata yang kamu ucapkan sendiri, aku tidak peduli dengan hal lain. Jika kamu tidak memberiku $10 juta pada ulang tahun ke-70 orang tua itu, tidak akan mudah bagimu untuk menjadi menantu keluarga kita. Ketika mereka baru saja keluar dari pintu, Fiona tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, kamu sendiri sudah melihat, Selena siap untuk diperebutkan seperti biasanya. Bahkan, Tuan Muda Wilson sendiri yang mengatakan, yang perlu dilakukan Selena hanyalah mengangguk, dan $50 juta tidak akan menjadi masalah baginya. Jangan khawatir, Bu. Apapun yang aku katakan, aku akan melakukannya. Jack tertawa pahit ketika dia melihat pasangan tua itu. Dia kemudian menambahkan, Ibu dan Ayah, kalian berdua telah hidup hemat selama 5 tahun. Izinkan aku membawa kalian keluar, untuk berbelanja beberapa set pakaian baru. Ini sedikit sesuatu dari aku, sebagai menantu. Lupakan saja, aku takut pakaian yang kamu beli akan membuatku malu di depan umum. Lebih baik kamu tidak membelikanku apapun, daripada membeli barang tiruan. Aku ingin memakai pakaian bermerek. Fiona memperhatikan pakaian yang ada di tangan Selena. Dia segera mengambilnya, dan berjalan ke arah danau yang tidak jauh dari sana, dan segera melemparkannya ke dalam danau. Kamu tidak bisa menjual dirimu dengan cara ini, gadisku, dia membentak. Kebetulan, kamu nyonya muda keluarga Taylor. Kita harus menjaga harga diri kita, meskipun kita miskin. Barang tiruan seperti itu, bukanlah sesuatu yang pantas untuk dikenakan. Bab 18. Selena, awalnya mengira ibunya akan membantu untuk membawa pakaian di tangannya, ketika dia menyambar dan melemparkannya ke dalam danau. Sudah terlambat, pada saat dia baru saja menyadarinya. 3 set pakaian, yang harganya hampir $200.000, dengan berani dilemparkan ke danau oleh ibunya. Apa yang kamu lakukan, Bu? Itu pakaian asli. Siapa yang bilang pakaian itu palsu? Selena sangat marah, hingga dia menginjak tanah. Khawatir, dia bergegas ketika matanya menjadi merah, dan dia sepertinya akan menangis. Ini adalah pertama kalinya, Jack membeli pakaian untuknya. Setelah semua kesulitan yang dia alami selama 5 tahun mereka menikah, dia akhirnya bisa merasakan sedikit kemewahan. Itu berarti, penantiannya selama 5 tahun terakhir tidak sia-sia. Asli, bagaimana mungkin itu asli? Dan jika memang benar, bisakah dia membelinya? Fiona, yang merasa skeptis, menyilangkan tangan di dadanya. Dia tidak yakin, Jack memiliki uang sebanyak itu, untuk membeli pakaian bermerek Gucci untuk putrinya. Ibu mertua yang terhormat, itu benar-benar asli. Kami membelinya di toko Gucci, itu tidak mungkin palsu, kan? Kata Jack. Joan, yang berdiri di samping, akhirnya meledak, bagaimana kamu bisa melemparkan pakaian, yang harganya hampir $200.000 ke dalam danau? Tidak, aku harus mengambilnya. Selena, yang sudah panik bersiap untuk menyelam ke dalam danau, dan mengambil pakaiannya. Untungnya, danau itu jernih dan dia bisa mulai memakai pakaian itu, setelah dicuci dengan baik begitu dia mengambilnya. Jack memperhatikan setiap gerakan Selena, dan merasa hatinya teriris. Selena baru berusia kisaran 20 tahunan. Dia juga telah berkontribusi besar pada perusahaan keluarganya di usia muda, ketika masih menjadi nona muda dari keluarga Taylor. Selena, saat itu dihiasi dengan pakaian bermerek, dan menikmati diperlakukan sebagai wanita yang bereputasi baik. Namun, disinilah dia sekarang, dalam upaya untuk menyelam ke dalam danau, hanya untuk mengambil beberapa potong pakaian. Sungguh ironis. Jack maju 2 langkah dan segera meraih Selena.
Lupakan saja, sayang. Toh itu hanya 3 potong pakaian. Aku akan membawamu kembali ke toko itu, dan membelikanmu beberapa set lagi. Selena tidak tergerak. Tidak, aku tidak mau, protesnya. Pakaian ini sangat mahal, dan uang yang kamu peroleh telah mempertaruhkan nyawamu. Belum lagi, ini adalah pertama kalinya kamu membelikanku pakaian. Aku harus mengambilnya, itu masih bisa dipakai juga. Jack terkekeh mendengar pernyataan itu. Dia merasa sangat tersentuh, dia pikir memiliki istri seperti dia, akan membuatnya menjadi pria yang bahagia selama sisa hidupnya. Saat dia melepaskan tangannya, Jack langsung terjun ke danau dan mengambil pakaiannya. Dia basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki, tetapi kata-kata yang diucapkan Selena kepadanya menghangatkan hatinya. Tidak mungkin, itu benar-benar asli. Fiona cukup terkejut, melihat peristiwa yang terjadi di hadapannya. Dia melihat ke arah Joan dan tergagap, dari mana anakmu mendapatkan begitu banyak uang? Joan tertawa pahit sebelum dia menjawab, ini semua berkat 5 tahun putraku, telah mengabdi sebagai tentara. Ketika dia pensiun, dia diberi sejumlah hadiah uang oleh negara. Dia menggunakan uang itu untuk membelikan kita pakaian. Meskipun uang yang dia peroleh telah menempatkannya pada risiko besar, dia rela menghabiskan semuanya untuk Selena. Fiona benar-benar terdiam. Dia tidak menyangka, pakaian itu adalah pakaian Gucci asli. Kamu sangat tidak masuk akal, Fiona. Tidak masalah apakah itu asli atau tidak, kamu tidak bisa begitu saja melemparkannya ke danau. Itu berasal dari perhatian Jack. Bahkan, Andrew yang biasanya pendiam pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Fiona. Jack sudah keluar dari danau saat ini. Dia memandang Andrew sebelum berkata, ayo kita kembali, ayah mertua. Kakimu patah karena kecelakaan, tapi jangan khawatir, aku bisa membantumu menyembuhkannya. Itu tidak mungkin, kan? Jantung Andrew berdegup kencang saat mendengar pernyataan Jack. Dia mengerutkan kening setelah itu dan berkata, ketika kami memeriksanya di rumah sakit terkenal, dokter mengatakan itu akan tetap lemas meskipun setelah dirawat. Ini adalah masalah saraf, dan tulang di bawahnya semuanya menjadi nekrotik. Saat aku berjalan, aku merasakan mati rasa pada kakiku. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Kamu, sampah yang tidak berguna, apakah kamu tahu tentang perawatan medis? Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Fiona, di sisi lain, memutar matanya ke arah Jack dan menyalak, Jack, jangan berani-beraninya kamu berpikir, kami akan menerimamu hanya dengan memberikan hadiah uang kali ini dan membeli beberapa pakaian untuk putriku. Aku memberitahumu, itu tidak akan pernah terjadi. Fiona, kemudian terdiam sesaat sebelum melanjutkan omelannya, kita telah mengalami begitu banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Bagaimana jumlah uang yang sedikit ini, cukup untuk kami? Selain itu, berdasarkan ucapanmu, kau diharuskan memberikan 10 juta dolar kepada kami, selama ulang tahun ke-70 lelaki tua itu. Jika tidak, jangan pernah berpikir sedetik pun, bahwa kami akan mengakuimu. Apa yang kamu katakan, Bu? Dia masih ayah Kylie, dan anak itu tidak bisa hidup tanpa ayah. Lagi pula, dia pria yang bertanggung jawab. Selena menatap Fiona dengan marah, lalu melanjutkan, tidak masalah jika kalian mengakuinya atau tidak, tetapi di hatiku, dia adalah suamiku. Bahkan, jika kamu membuatnya diasingkan dari keluarga Taylor, aku tidak akan pernah menikah dengan Tuan Muda Clark atau Tuan Muda Wilson. Dari caraku melihatnya, orang-orang itu tidak memiliki kemampuan, meskipun hanya sebagian kecil dari kemampuan Jack. Kamu. Fiona sangat marah. Dia menunjuk Selena dan berkata, bagaimana aku melahirkan anak perempuan sepertimu? Kamu mulai bersikap tidak sopan padaku, mengerti? Apakah kamu di sini untuk menekan ibumu sampai mati? Apakah kamu akan puas ketika aku sudah mati? Bukan itu maksudku. Kamu tidak bisa selalu memaksaku. Selena hanya bisa menahan rasa frustasinya ketika dia melihat ibunya meratap. Baiklah, berhenti membicarakannya, Bu. Seluruh situasi ini salahku, aku akui itu. Aku, Jack White, adalah laki-laki, dan aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Aku akan memberimu 10 juta dolar ketika saatnya tiba, dan aku tidak akan pernah membiarkan Selena berpisah dariku. Jack kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, sekarang hari sudah sore. Ayo kita semua kembali, ganti baju baru, dan kita semua akan makan di luar malam ini. Mata Fiona berbinar, hanya dengan menyebutkan makan di luar. Mereka telah hidup seadanya selama 5 tahun terakhir, dan Selena dibatasi untuk mencari pekerjaan. Dia hanya bisa mengandalkan uang yang dia hasilkan dari memungut sampah untuk hidup keluarganya.
Selain Selena, semua pengeluaran mereka dibayar dengan penghasilan Andrew. Gaji bulanannya tidak banyak, tetapi dia membayar semuanya setiap bulan untuk memungkinkan Selena membeli bahan makanan. Selama ini, mereka hidup seadanya. Karenanya, Fiona sebenarnya merasa cukup senang saat mendengar makan di luar. Sama seperti sebelumnya, bagaimanapun, ekspresinya berubah dingin saat dia mengejek, "Apa kamu yakin kita akan makan di luar?" Aku katakan, aku tidak akan menerima tempat yang dianggap kelas rendah. Jika kamu ingin aku ikut, seharusnya restoran kelas atas yang mewah. Tentu saja, selama kamu mau, Bu. Dimanapun kamu memilih tempatnya, tidak masalah bagiku. Jack terkekeh lalu segera memanggil 2 taksi. "Ayo pergi," dia berbicara. "Kita akan kembali dulu, karena Kylie dan Jenny sama-sama menunggu kita." Kurasa, Kylie kecil sudah merasa kelaparan sekarang. Suruh Jenny untuk ada di rumah kita, agar dia bisa membantu kita merawat Kylie dan membersihkan rumah. Fiona memutar bola matanya ke arah Jack. Dia berkata, "Jangan panggil aku, Bu. Jika aku tidak melihat hadiah uang $10 juta, aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai menantu keluargaku." Huff. Selena, di sisi lain, mengerutkan kening. Jenny memang cukup bagus, tapi gaji yang ditawarkan keluarga Taylor juga tidak terlalu rendah, gumamnya. Gajinya sekitar $6-7 ribu per bulan, kita tidak mampu membayarnya. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah uangnya. Ini juga awal semester sekolah, jadi kita harus segera mendaftarkan Kylie ke sekolah. Jack terkekeh saat membuat pernyataan itu. Ya, itu benar. Selena mengangguk. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di rumah dengan taksi mereka. Pada saat ini, salah satu dari 3 penjaga keluarga Drake, Spectre, bergegas mencari James setelah menerima panggilan telepon. Bab 19. Tuan. Saya telah menelepon beberapa orang, dan akhirnya saya menemukan sesuatu tentang seluruh situasi dengan Jack. Ini sangat aneh. Spectre memanggil James saat dia bergegas masuk dengan panik. Aneh. James agak terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Spectre. Dia tidak pernah berpikir Spectre akan menggambarkan Jack sebagai aneh. Informasi sudah saya dapatkan dari orang-orang yang saya tugaskan di militer untuk melihat file Jack White. Hanya ada namanya, nomor ID-nya, dan pekerjaan masa lalunya sebagai pengantar makanan. Setelah itu, dia menjadi menantu laki-laki dari keluarga Taylor. Dia mendaftar pada hari kedua pernikahannya, dan apa yang terjadi setelah itu, sesuatu yang tidak dapat kita temukan. Tiba-tiba, 5 tahun kemudian, dia kembali ke Eastfield. Spectre mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah file kasus seperti itu aneh?" Tidak hanya informasi selama pendaftarannya yang menjadi misteri, tetapi departemen tempat dia mendaftar juga tidak diketahui. Yang bisa kami temukan hanyalah nama ibunya Joan Xavier, saat ini bekerja sebagai pembersih jalan di Eastfield. Kami tidak punya apa-apa tentang ayahnya. Tidak dapat menemukan apa-apa tentang ayahnya, dan situasinya selama pendaftarannya juga merupakan sebuah misteri. Ada kerutan di wajahnya, tetapi James segera menyimpulkan, dilihat dari kelihatannya, ada kemungkinan besar seseorang dengan sengaja menghapus semua catatan tentang dia. Dia mengartikulasikan, atau mungkin, ini hanya file kasus tingkat permukaan, dan identitasnya tidak sesederhana itu. Mungkin ada file kasus yang rahasia, dan mungkin sangat rahasia tentang dia. Tuan, jika itu masalahnya, identitas pria ini tentu tidak sesederhana itu. Jika tidak, pemerintah tidak akan secara terang-terangan menyembunyikan berkas kasusnya dan menghentikan dari siapapun untuk menggalinya. Spectre yang terkejut berkomentar, untuk memiliki kekuatan sampai pada skala ini, jika dia bukan dewa perang, dia akan mendekati salah satunya. Ya. Harusnya seperti itu. Tergerak, James mengangguk segera dan memerintahkan, "Pergilah, lanjutkan pencarianmu tentang situasi Jack saat ini di Eastfield. Bukankah dia tinggal bersama keluarga Taylor? Lihatlah bagaimana keadaan Jack selama dia tinggal di rumah keluarga Taylor. Dan, lihatlah apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tidak masalah, Tuan. Saya juga merasa, pria ini tidak sesederhana yang kita pikirkan." Spectre mengangguk segera ketika dia berkata, "Sepertinya, tidak hanya ada satu dewa perang yang kembali ke Eastfield kali ini, tetapi ada 2. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, keluarga Drake." James tertawa lucu. Memeras otaknya sejenak, dia kemudian berbicara, "Lihat di mana dia saat ini. Aku tidak bisa menghubungi dia sekarang. Selain itu, dia melihatku di siang hari, dan dia mungkin curiga kita sedang menyelidikinya jika dia melihatku lagi di malam hari.
Tetap saja, kita bisa mengatur, agar Titus atau Tanner untuk menghubunginya. Spectre terengah-engah, ide yang bagus, Tuan. Saya akan mengaturnya sekarang. Adapun situasinya di rumah keluarga Taylor, kita bisa perlahan-lahan menyelidikinya secara bertahap. Aku yakin kita bisa mengetahui keberadaannya saat ini, dalam waktu kurang dari 1 jam. Baru setelah Jack kembali ke rumahnya, dia mengingat sesuatu. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, sayangku, di mana aku akan tidur malam ini? Selena tersipu setelah mendengar itu. Memang, keduanya sudah menikah, mereka juga sudah memiliki seorang putri. Mereka melakukan perbuatan itu, sewaktu malam pernikahan mereka, ketika Selena mabuk. Selena tetap diam untuk waktu yang sangat lama, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah memperhatikan ekspresi putus asa di wajah Selena, Jack dengan riang berbicara, jangan khawatir, aku akan tidur di kamar kosong manapun. Selena mengerutkan kening dan berkata, totalnya hanya ada 4 kamar. Ibumu punya 1, begitu juga ibuku. Meskipun adikku jarang kembali, dia juga punya 1. Aku dan Kylie berbagi kamar tidur. Totalnya sudah 4 kamar, dan tidak ada satupun yang tersisa. Untungnya, Jenny menyewa tempat kos di luar. Kalau tidak, dia sendiri tidak akan punya kamar untuk tidur. Jack merasa malu, ketika dia menjawab dengan tawa pahit, gudang juga baik-baik saja bagiku. Selama tempat itu menyediakan perlindungan dari angin dan hujan. Ketika kami sedang menjalankan misi di luar sana saat itu, kami bertahan selama sebulan di pulau terpencil. Pulau terpencil. Setelah Selena mendengar itu, dia mengerutkan kening dan berkata, itu pasti sulit untukmu, kan? Tidak juga, aku selalu berpikir, aku memiliki istri yang begitu cantik, yang sedang menungguku di rumah jika kita menang. Dengan keadaan itu, aku akan selalu merasa termotivasi. Jack menatap Selena yang berada tepat di depannya, siksaan neraka yang dia alami selama 5 tahun, sangatlah bernilai setiap detiknya. 5 tahun yang telah dia jalani, mengasahnya menjadi pisau yang tajam. Pisau tajam ini, bagaimanapun, harus menyembunyikan ujungnya, untuk melindungi wanita dan keluarganya. Selena merasa sangat bersyukur, setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia telah memberontak terhadap keluarganya dari awal, tetapi dia segera menyadari, dia tidak dapat berpisah dengan anak yang ada di dalam perutnya. Sekarang, Jack membuatnya merasa dia bisa bersandar padanya. Aku pikir kamu harus berbagi kamar dengan kami. Selena akhirnya mengerucutkan bibirnya, saat rona merah membakar pipinya. Jack terbatuk, kalau begitu, istriku sayang, bolehkah aku memelukmu saat aku tidur? Jack menjadi pusing, karena wanita di depannya benar-benar lembut dan baik hati. Mata berair Selena bisa memikat siapapun. Tidak, membiarkanmu berbagi kamar tidur denganku, sudah cukup bagus. Kylie adalah kecelakaan saat itu, dan aku belum bisa sepenuhnya menerimamu saat ini. Selena berbalik lalu berkata, kamu bisa tidur di lantai dengan karpet. Tunggu sampai hubungan kita tumbuh lebih dalam di masa depan, dan aku akan mulai memikirkannya. Cepat mandi, Kylie senang ketika dia mendengar kita akan mengadakan makan malam di luar. Baiklah, aku akan mandi sekarang. Tak disangka, saat Jack baru saja pergi mandi, Fiona datang ke kamar Selena. Dia kemudian dengan dingin bertanya, tidak ada kamar tambahan, jadi di mana Jack akan tidur malam ini? Dia akan tidur di lantai, tidakkah ibu melihatku menggelar karpet? Selena tertawa pahit saat dia segera menggelar karpetnya. Setelah menyadari itu, ekspresi Fiona sedikit pulih. Dia kemudian berkata, putriku, kamu tidak akan pernah bisa membiarkan bajingan itu menyentuhmu sekarang, mengerti? Jika bukan karena dia, kita tidak akan hidup dalam keadaan seperti neraka. Selain itu, selama aku belum melihat 10 juta dolar yang dijanjikan, kamu tidak bisa menjual dirimu. Apakah kamu mengerti? Pria tidak akan pernah menghargai apapun yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Kamu terlalu menghakimi, kan? Bu, dari pandanganku, selama Jack memperlakukan kita dengan baik, dan jika kita bekerja keras bersama, semuanya akan menjadi lebih baik. Selena merenung sejenak lalu menambahkan, lagi pula, dia tidak terlalu buruk. Dia memperlakukanku dengan baik, dia memperlakukan Kylie dengan baik, dan dia juga sangat menghormati ibunya. Apa gunanya semua itu tanpa uang? Bisakah dia memperlakukanmu dengan baik, memberi makan keluarga kita dengan makanan enak, berpakaian lebih baik, dan hidup lebih baik, tanpa uang? Hanya dengan memberi kita uang untuk dibelanjakan, dia memperlakukanmu dengan baik, bukan hanya dengan mengucapkan beberapa pernyataan baik. Setelah Fiona menyelesaikan pidatonya, dia segera keluar sambil membanting pintu.
Aku tidak peduli, cibirnya. Karena dia menyebutkan dia akan mentraktir kita makan malam ini, aku ingin membuatnya sangat sulit. Aku ingin dia tahu, dia tidak mampu mentraktir kita. Bab 20. Yai, yai. Kita akan pergi makan malam. Kylie mengenakan gaun putri mini yang cantik saat dia berjingkrak dengan menyenangkan di halaman. Nyonya, saya tidak akan bergabung dengan kalian. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan, jadi saya akan pergi sekarang. Jenny tersenyum pada Selena. Kencan dengan pacarmu lagi, kan? Oh, kamu. Selena berbicara dengan senyum penuh kasih. Joan sudah selesai mandi saat itu. Dia berganti pakaian baru yang dibelikan oleh Jack untuknya. Dia tampak lebih muda saat memakainya. Meskipun dia sudah berusia 40-an, dia terlihat lebih muda dan lebih elegan. Joan terlihat sangat cantik dan dia juga memiliki keanggunan alami. Meskipun dia biasanya mengenakan seragam pembersih untuk bekerja, dia masih memancarkan aura keanggunan pribadi yang hanya dimilikinya dan bukan milik orang lain. Itu juga alasan kenapa ayah Jack jatuh cinta padanya saat itu. Sayangnya, Bu, kamu terlihat sangat cantik dengan gaun itu. Selena tersenyum sambil menatap Joan. Oh, kamu. Berhenti menyanjungku, aku sudah tua. Joan tertawa kecil saat dia berbicara. Fiona, yang duduk di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat menyaksikan adegan itu. Apakah aku ibu kandungnya, atau dia? Dia melanjutkan, persetan. Andrew, di sisi lain, sedang merokok. Dia memiliki kerutan di wajahnya karena dia tampak tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat, dia menyenggol Fiona di sebelahnya dengan sikunya dan berkata, katakan, Jack bilang dia bisa menyembuhkan kakiku. Apakah menurutmu itu mungkin? Fiona segera berkata, kamu percaya dengan omong kosong yang dia semburkan. Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang dia? Dia hanya seorang prajurit, jadi apakah dia mampu menyembuhkan kakimu? Aku pikir kemungkinan besar, dia malah akan mematahkan kakimu. Andrew terdiam karena malu. Dia mendapati dirinya tidak mampu berdebat. Fiona kemudian melihat ke arah kamar kecil, dan berbicara dengan tidak sabar. Bagaimana dia mandi begitu lama? Aku sudah kelaparan. Andrew melihat jam dan berkata, ini baru 5 menit. Kamu mandi setengah jam sebelumnya. Meskipun rumah ini tampak tua dan acak-acakan, itu berada di lokasi yang strategis. Setelah Jack selesai mandi, beberapa dari mereka mulai mendiskusikan tempat makan sambil berjalan-jalan. Bukan yang ini. Yang itu terlalu murah, tidak cukup bagus. Yang ini bahkan lebih buruk. Prasmanan umum. Tidak ada artinya. Saat dia berjalan, Fiona dengan sengaja menatap Jack dengan mata menghina, sementara dia berkata, Jack, kamu menyarankan untuk mentraktir kami makan. Aku ingin makan di restoran yang mewah. Apakah kamu membawa cukup uang? Jangan jaminkan kami, setelah kita sudah selesai makan. Jangan khawatir, hari ini pertama kalinya aku mentraktir semua orang untuk makan, jadi kita semua harus bahagia. Ibu mertuaku tersayang, pilih saja sesukamu, dan makanlah sepuasnya. Jack kemudian menoleh ke arah Kylie, yang berada di pelukan Selena. Dia kemudian mengulurkan tangan dan berkata, Kylie, biarkan ayah menggendongmu sebentar. Kylie yang bingung, melihat ke arah Selena dengan sepasang matanya yang besar dan lucu, sepertinya meminta persetujuan. Kylie, dia ayahmu. Cepat panggil dia ayah, biarkan dia menggendongmu. Selena merasa emosinya bergejolak. Dia menyesali kenyataan, seorang anak tidak bisa hidup tanpa seorang ayah. Di hari kelahiran anaknya, ia memulai perjalanan panjang penantiannya. Dia ketakutan secara internal, dia takut Jack akan meninggal di medan perang. Ayah. Kylie mengulurkan tangan, dan memanggil ayahnya dengan suara seperti anak kecil. Sebagai prajurit tertinggi, hati Jack teriris begitu dia mendengar suara polosnya. Ini pertama kalinya, dia dipanggil ayah. Dalam 5 tahun pertempuran terus-menerus, dia merasa seperti dia perlahan-lahan menjadi seseorang yang tanpa ampun dan berdarah dingin. Namun, dia tidak pernah menyangka, hatinya akan melunak setelah mendengar putrinya memanggilnya ayah dengan cara yang begitu manis. Ayo kita makan di sini. Tempat ini sepertinya baik-baik saja. Saat Jack menggendong Kylie, Fiona memperhatikan sebuah restoran yang tampak mengesankan. Meski tidak berada di dalam hotel mewah, gaya restoran ini terlihat mengesankan dan lumayan berkelas. Intinya, restoran seharusnya memiliki sewa yang sangat mahal untuk dibangun di tempat strategis seperti itu.
Dengan kata lain, harga makanannya juga harus mahal. Seleramu cukup bagus, ibu mertua tersayang. Tempat ini memiliki nuansa romantis, dan desain interiornya juga tidak buruk. Ada musik yang diputar di latar belakangnya. Sungguh, hanya orang yang tahu cara untuk menikmati hidup yang akan memilih tempat seperti ini. Setelah Jack melihatnya, dia mengangguk setuju juga. Yah, bukankah sudah jelas? Lihat saja siapa yang mendatanginya. Ekspresi Fiona tampak sedikit sombong, sebelum matanya dengan cepat bergeser ke arah Jack. Jangan pernah berpikir sedetik pun, dengan mencoba untuk memujiku, akan membuatku memaafkan semua yang telah kamu lakukan, bocah. Dia mencibir. Aku bilang, 10 juta dolar itu seharusnya tidak banyak. Saat melihat Jack dan sekelompok orang mendekat, seorang pelayan cantik berjalan ke arah mereka, dan mulai melayani mereka. Silakan masuk, kalian semua. Layanan kami di sini tidak kalah dengan yang ada di hotel-hotel mewah. Selain itu, pelanggan kami adalah orang-orang yang cukup bereputasi. Beri aku meja di dekat jendela. Jack mengangguk, dan yang lainnya duduk. Pelayan cantik datang dengan membawa menu di tangannya. Aku akan memesan. Fiona segera menyambar menu. Setelah melihat-lihat, dia menunjuk ke gambar lobster dan berkata, ini tidak buruk. Satu lobster harganya lebih dari 1.000 dolar, kan? Berapa banyak orang yang kita miliki di sini? Mari kita pesan satu untuk masing-masing. Bu, kenapa kamu pesan sebanyak itu? Buang-buang uang saja. Selena tidak bisa berkata-kata. Dari kelihatannya, ibunya ingin menyulitkan Jack. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu, putriku? Dia mengatakannya sendiri, dia bisa menghasilkan 30 juta dolar dalam sebulan. Itu berarti, dia akan menghasilkan 1 juta dolar dalam sehari, kan? Untuk orang seperti itu, tidak bisakah dia membayar makanan ini? Fiona mengangkat suaranya dengan sengaja. Dalam sekejap, beberapa orang di meja di sekitarnya mulai melihat ke arah mereka. Tidak mungkin. 1 juta dolar dalam sehari. Apakah dia membual? 30 juta dolar dalam sebulan. Apakah itu berarti, dia akan menghasilkan 300 juta dolar dalam setahun? Seorang wanita terengah-engah terdengar. Itu menggelikan, tidak bisa dinilai dari penampilannya. Pria itu sepertinya berpakaian biasa, bukan? Apakah ini mungkin? Mengapa datang ke restoran ini, jika dia menghasilkan 30 juta dolar dalam sebulan? Mengapa mereka tidak pergi ke restoran bintang 5? Apakah kamu pikir harganya murah di sini? Sebenarnya tidak, mudah menghabiskan puluhan ribu dolar di sini. Lebih banyak orang mulai melihat Jack. Beberapa iri, sementara beberapa hanya tertarik untuk melihat siapa orang ini yang memiliki kemampuan semacam itu. Fiona menyeringai ketika dia melihat banyak orang yang memperhatikan mereka. Apakah Jack akan dipermalukan jika dia tidak dapat membayar tagihannya nanti? Sampai saat itu, dia tidak akan memiliki harga diri yang tersisa untuk menikahi putrinya. Haruskah kamu begitu keras saat memesan makanan, Bu? Selena tidak bisa berkata-kata. Sepertinya, Fiona benar-benar ingin mempermalukan Jack di depan umum. Maafkan aku adalah pembicara yang keras. Fiona tertawa keras saat dia segera menyilangkan tangannya. Kamu tidak keberatan, kan, Jack? Lagi pula, kamu tahu Selena dinobatkan sebagai gadis paling cantik di seluruh Eastfield. Statusnya tak ternilai harganya. Jika kamu tidak mampu membeli makanan ini, menurutmu, apakah kamu layak untuknya? Jika kamu tidak mampu membayar uang untuk makanan ini, aku sarankan agar kamu meninggalkannya lebih cepat daripada nanti, untuk kebaikannya sendiri. Hanya Tuan Muda Wilson dan Tuan Muda Clark yang dapat memberikan kebahagiaan kepada putriku. Dia menatap langsung ke arah Jack saat dia berbicara, dan dia melanjutkan kata demi kata, dan kamu hanya akan menyeret putriku ke dalam lumpur kemiskinan. Aku menyarankan kepadamu, jangan permalukan dirimu sendiri. Setelah Jack mendengar pernyataan itu, dia tertawa dingin karena dia tampak tidak terpengaruh. Dia berkata, ibu mertua tersayang, bagaimana kamu bisa berbicara begitu banyak dalam satu kali tarikan nafas? Jangan khawatir, aku satu-satunya yang bisa menjamin kebahagiaan Selena. Aku akan tetap bisa membayar semua makanan ini, meskipun jika ibu memesan seluruh menu makan malam ini. Kau mengucapkan kata-kata yang sombong. Yah, tidak masalah jika aku melakukannya. Sudut mulut Fiona berkedut saat dia menahan rasa jijik di perutnya. Dia ingin Jack tahu, apa artinya kejam pada malam ini.